Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Oke, kita akan melanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah bisa menambahkan kategori. Nah, di video kali ini kita akan coba merubah kategorinya dan menghapus kategorinya. Tapi kayaknya yang untuk menghapus itu udah bisa sebelumnya. Tapi nggak tahu udah kehapus ke server atau belum. Tapi kalau saya tadi lihat di sini, kita sudah bisa menghapus ini, harusnya udah langsung otomatis ke delete seperti itu, karena emang sama kayak yang pada bagian list produk sebelumnya, kita udah membuat hapusnya di sini karena kemarin kita copy, jadi udah ada, kita tinggal pakai aja kemarin. Oke, nah untuk ini teman-teman, untuk image-nya itu bukan image tapi listnya kemarin itu sempat kita hapus, bukan kita hapus. Pada video sebelumnya kita sempat mention akan merubah tampilannya ini, jadi biar nggak terlalu makan tempat. Ini saya coba rubah untuk gambarnya, ini kita buat 30 SDP, 30 SDP. Ini juga sekitar 30 SDP. Terus gambar untuk name-nya ini kita coba keluarkan karena harusnya nggak perlu ada pembungkusnya. Kita buat dia gravity-nya itu di center vertikal, terus kita kasih margin stop sekitar mungkin 8 SDP ya. Ini margin topnya kita harusnya nggak ada. Terus untuk ini gambar tombol ubah dan hapus ini jangan pakai di bawah, kita pakai di samping aja. Di sampingnya itu berarti sebentar, ini kita hapus aja dulu, kita nggak butuh. Mungkin kita bisa sebentar image text, kita gunakan gini aja, kita buat relative layout, match ke sampingnya, warp ke atasnya, terus ini kita masukkan aja ke dalam sini. Kita buat linear layout untuk jangan match, kita warp aja. Orientasinya horizontal, ini kita buat image view. Untuk lebarnya ini kita buat 25 SDP ya teman-teman, 25 SDP. SRC nya kita kasih btn edit, kita buat ini, kita kasih padding sekitar mungkin 3 SDP. Terus ini kita taruh di paling kanan, true. Nah seperti ini layoutnya yang kita taruh kanan ya. Kita kasih margin start sekitar mungkin 10. Terus kita taruh di tengah karena dia pembungkusnya awalnya relative layout, jadi center vertical true. Kalau pembungkusnya linear layout kita gunakan ini ya, apa tadi, nah ini pembungkusnya linear layout, makanya di sini untuk biar dia di tengah kita gunakan layout gravity center vertical. Tapi kalau pembungkusnya dia relative layout kita gunakan center vertical true. Nah seperti ini. Ini margin n, bukan margin start, margin n. Kita sudah punya tombol apa ini namanya, tombol edit. Kita kasih style biar ketika diklik itu ada efek-efek kalau diklik. Kita style kasih image clickable, ini dari ini ya teman-teman, dari my helper, dari apa tuh namanya, library saya. Jadi ini enggak ada kalau nggak ditambah library-nya. Terus ini kita copy, kita taruh seperti ini. Ini kita ganti delete tapi warnanya biru. Ini delete ini dari mana ya? Oh ini dari ini sih teman-teman, bisa buat sih sebenarnya dari sini, new factor image clip art, tambahin aja, kita cari delete gitu ya. Untuk edit itu aku dapat dari mana ya, kok lama ini? Anjay, kenapa lama ini? Kok lama sekali nggak muncul-muncul? Astagfirullahaladzim. Yaudah aku coba nyari dari ini aja teman-teman. Aku coba cari dari, aku punya kumpulan ini,
apa nih, oh ini ada delete 203 untuk trace. Terus editnya itu aku mau biar sama ya, mungkin pakai ini pensil ya, pensil sama trace. Pensilnya itu 147. Oke. Ini tak close aja soalnya lama banget. New, nanti teman-teman bisa pakai image terserah teman-teman. Ini aku mau pakai yang udah ada, user download Android icon apa tadi, di basic 2 SVG 147 pensil, ini 24 aset C pensil, finish. Terus buat satu lagi untuk yang hapus tadi berapa, 203 trash 24 aset IC C trash finish. Nggak tahu ini gambarnya gimana, trash. Oke, terus ini edit pensil, aset, alah, oke. Tapi kurang bagus sih gambar ini, sebenarnya bagusan yang awal. Ini margin N nya aku coba kasih 5 SDB, mungkin pendingnya sekitar 4 ya, biar nggak terlalu besar. Oke, ini kita kasih ID btn delete, terus ini kita kasih ID btn edit. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita coba buka pada listnya, harusnya ada error di di list kategori admin. Kita buka, oh enggak, karena emang udah btn delete sama btn ini. Coba kita run, gimana hasilnya. Oke, ini udah ke run teman-teman, ke akun admin kategori. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya, tapi ini masih terlalu besar, berarti mungkin 5 ya, 5 biar agak kecilan. Terus kalau kita coba hapus, nah ini ada tadi ada efek-efek kayak keklik itu. Kalau coba kita delete, misal peralatan ini kita delete, oke, dia udah hilang dan benar-benar udah hilang. Kalau kita mau edit, kita bisa klik editnya, cuma karena di sini kayaknya kita masih mengarah ke update product activity, jadi kita ke ini aja, create kategori activity. Harusnya nanti dia mengarah ke create kategori activity. Nah, di sini kalau sebelumnya teman-teman, kita sebelumnya harus membuat kelas sendiri update produk, tapi di sini aku coba ini aja. Kita coba jadikan satu aja di create kategori activity biar kita nggak terlalu banyak ini loh. Atau kita buat aja ya. Soalnya ini biar nggak redundant di sini sih, uploadnya itu terlalu banyak nanti. Oke lah, nggak apa-apa, kita taruh ke create kategori activity. Tapi bagaimana caranya supaya membedakan kalau kita sedang create atau kita sedang nge-update? Oke, kita buat aja di sini private sebuah variabel file namanya kategori, terus kita by extranya itu kita tambahkan di sini kategori seperti ini. Sebenarnya ini tuh modifikasi ya teman-teman, modifikasi dari kalau sebelumnya itu, kalau anggap saja kita membuat private fun get intent extra. Jadi teman-teman udah pernah tahu yang di sini di update, caranya kita bisa
atau ini udah pernah kita bahas ya, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Oke, seperti ini. Tambah kategori. Mungkin di sini kita buat ini ya, kita buat variabel namanya title sama dengan jika if kategori sama dengan nul maka kita sedang melakukan tambah kategori, kan? Else maka jika kategorinya itu tidak nul, artinya kita sedang melakukan detail kategori, misal detail kategori. Nah, seperti ini title-nya kita tinggal masukkan di sini. Oke, seperti ini. Terus kita setup UI, kita langsung aja gini, kategori harusnya biasanya kalau normalnya if kategori tidak sama dengan nul, artinya tidak nul gitu kan. Ini terlalu lama, kita panggil aja kategori terus tanda tanya let. Ini otomatis dia akan ngecek jika kategori ini tidak nul, maka kita lanjut, kita ngapain gitu kan. Jadi kita mungkin bisa pada bagian binding kita apply aja, binding apply, mungkin kita edit name-nya, kita set text, kita it. Kenapa? Karena di sini let ini teman-teman kalau lihat ada kayak abu-abu it kategori. Nah, it itu menandakan kategori. Oke, it dot name misal kayak gini. Terus kita langsung aja btn add info dot set image Picasso. Ini udah pernah tak mention belum ya? Kalau sebelumnya kan ini kita masih panggil Picasso bla bla bla, karena ini masih image jadi nggak bisa. Ini khusus untuk yang URL ya teman-teman. Kalau kita teman-teman arahin di sini URL sama error. Jadi di sini kita bisa panggil aja it it dot image dot to URL kategori. Kita udah pernah buat. Terus nanti ketika error ngapain gitu, bisa juga ketika error di sini, tapi kita nggak usah, langsung gini aja. Nanti otomatis dia gambar. Kita udah pernah tak jelasin belum ya yang di sini? Bentar kita coba lihat. Udah pernah tak jelasin juga. Oke, udah paham harusnya ya. Oke, kayak gini. Terus nah, pada bagian btn simpan ini mungkin ya teman-teman, jika validate. Jadi gini, kita buat jika kategorinya itu sama dengan nul, kategori sama dengan nul, berarti kita mau create product, create kategori, ya kan? Kalau kita mau create, kita klik simpan. Kalau dia nul maka kita create kategori, kalau dia tidak nul maka kita update kategori. Jadi di sini kita bukan create di sini tapi kita update. Kita buat satu function lagi, update. Kita nggak perlu tambahin image, perlu sih sebenarnya kalau memang ini ini agak membingungkan, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba berlatih logika. Jadi update-nya image tetap kita masukkan, tapi kita kasih null label, supaya kan kadang kita cuma nggak ganti namanya aja, jadi image-nya nggak harus keganti. Kalau kita ganti dua-duanya, misal image juga keganti, maka upload dulu. Oke, kita satu-satu ya. Jadi update. Anggap saja di sini kita if lagi. Anggap saja gimana ya aku jelasinnya? Kok bulat aku sekarang. Kategori sama dengan nul, kalau else artinya dia tidak nul, maka harusnya update kategori. Kita update-nya langsung otomatis di sini langsung get string ya, jadi nggak masalah. Tapi kita harus cek juga jika si file image ini tidak sama dengan nul, maka kita upload. Tapi kalau upload nanti dia nge-save, nge-create kan. Kita else juga di sini. Kita langsung update. Nah,
di uploadnya ini dia nggak langsung create, tapi jika kita buat lagi, jika kategori tidak sama dengan null, maka tidak sama dengan kita sama dengan null aja. Artinya kalau sama dengan null dia nge-create, kalau else dia update kita masukkan image name. Nah seperti ini teman-teman. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ini emang agak membingungkan, tapi emang begitulah logika if else. Logika pemrograman kita harus tahu kapan ketika ya kayak gitulah update kategori. Jadi kalau kategorinya sama dengan null kita menambah, ini upload langsung menambah. Kalau kita kategorinya tidak null, maka kita ada dua kemungkinan, update atau kita update dengan image. Kalau image-nya tidak sama dengan null, artinya dia mau mengubah image-nya, maka dia upload, tapi uploadnya juga di dalamnya kita langsung create kan. Makanya kita juga membuat permisalan, misal kategorinya itu null maka dia create, atau kategorinya tidak null maka dia update. Oke, maka di sini harusnya responnya itu juga bukan berhasil menambah, tapi berhasil mengubah kategori. Oke, coba kita run. Karena kita logic yang sederhana, kita buat kelas baru, buat activity baru udah bisa. Ini kita coba dengan cara lain, kita gunakan kelas yang activity yang sama, kita modifikasi pada bagian update delete nya. Oke, ini harusnya tadi udah ke run. Kita ke admin panel, kita coba buat aja. Oke, buat atau update nya, kita langsung update saja. Kalau misal ini kita nggak melakukan ini, kita coba lihat di responnya ya. Motor anggap saja peralatan, bukan peralatan tapi motor baru, itu aja, simpan. Image field is required. Kategori, sebentar, kita coba lihat pada bagian ininya untuk update. Oh, ini post ya Masian ya, harusnya bukan post. Coba kita lihat pada bagian update nya. Oh, ini masih create teman-teman, kita ganti update. Sorry, lupa. Oh ya, kalau ini harus kita tambahkan ID nya berarti kategori.id. Kenapa kita tambahkan kategori? Biar kita tahu bahwa kita mau mengupdate di kategori yang ID berapa gitu kan. Sorry, lupa tadi. Oke, kita run lagi. Kita coba ke akun, terus kita ke admin, ke kategori, kita motor, bukan motor tapi helm, simpan. Oke, berhasil mengubah kategori. Nah di sini kalau kita lihat, kita ke put, nah ini, oh ini put, jadi dia langsung nge-update aja ke helmnya. Anggap saja ini kita ubah, bukan helm, bukan ini, kita ganti, anggap saja olahraga gitu ya, olahraga, simpan. Maka gambarnya pun akan kerubah. Kalau sebelumnya kita hanya ngerubah name-nya aja, makanya di sini cuma memasukkan name. Kalau kita ubah juga dengan image ya, maka di sini kita masukkan image-nya tadi. Mana? Nah, ini kita ada image, kita masukkan. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Untuk editnya coba kita tambahkan satu lagi. Galeri, apa ini, game. Misal game, G-nya besar, simpan. Terus kita buat lagi. Wait, kok kenapa ada peliharaan hewan, peliharaan? Kenapa gamenya ada ininya ya? Peralatan. Oke, coba kita hapus, delete. Oke, hapusnya juga berfungsi dengan baik dan benar. Oke, udah nggak ada ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu untuk create, update, dan delete pada bagian list kategori. Nah mungkin nanti kita bisa juga tambahkan di sini
subkategorinya gitu kan di bawah sini, tapi itu nanti aja, nggak masalah. Yang penting nanti kita udah bisa membuat kategori. Harusnya ini pengaturan produk udah bener. Di sini pada bagian toko ini kita punya produk, kita ubah produknya. Harusnya kita bisa pilih kategorinya, tapi masih belum. Nanti kita coba bagaimana menambahkan sebuah kategori di dalam sebuah produk seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.